Hari itu, angin sore berhembus lembut di antara batang padi yang mulai menguning. Aku duduk di gubuk kecil di pinggir sawah, menunggu senja sambil membersihkan lumpur dari telapak kaki. Dari kejauhan, kulihat istriku, Rina, datang dengan motor matiknya. Ia tampak anggun dengan baju kerja kantor, kontras dengan bajuku yang penuh noda tanah. "Ada kabar, Mas," katanya sambil menyerahkan sebungkus makanan. "Minggu depan ada acara kumpul keluarga besar di rumah paman. Semua keluarga mama akan hadir." Aku tersenyum. "Wah, bagus itu. Ya udah, nanti aku ikut ya." Namun senyumnya langsung memudar. Ia menarik napas pelan, lalu berkata lirih, "Mas, nggak usah ikut ya." Aku menoleh, bingung. "Loh, kenapa?" Rina terlihat ragu. Ia menunduk, lalu menjawab pelan, "Di sana nanti banyak keluarga mama, mereka semua orang penting. Pegawai negeri, pengusaha, dosen. Aku takut Mas nggak nyaman." Aku tertawa kecil, berusaha mengabaikan rasa ngilu di dada. "Emangnya aku segitu memalukan, Rin? Cuma karena aku petani." "Bukan gitu, Mas," katanya tergesa. Ya Mas tahu sendiri, mereka suka menilai orang dari pekerjaan. Aku cuma nggak mau Mas diremehkan." Aku terdiam, bukan karena marah, tapi karena ucapan itu datang dari perempuan yang dulu menangis memelukku saat aku memutuskan menikahinya meski ditolak keluarganya. Di matanya saat ini, aku bukan suami yang membanggakan. Aku hanyalah pria yang pulang dengan bau lumpur, bukan dengan dasi dan parfum mahal. Angin sore kembali berembus, tapi kali ini rasanya lebih dingin dari biasanya. Beberapa hari setelah pembicaraan itu, aku tetap mempersiapkan diri. Bukan karena keras kepala, tapi karena dalam hati aku masih berharap istriku akan berubah pikiran. Namun harapan itu pupus sore itu. Rina pulang dari kantor sambil membawa kantong plastik berisi baju baru. Ia terlihat sibuk mencoba beberapa setelan, mematut diri di cermin. "Bagus enggak, Mas?" tanyanya sambil tersenyum. "Bagus," jawabku singkat. "Baju itu buat acara nanti, ya?" Ia mengangguk. "Iya, aku mau tampil sopan di depan keluarga besar." "Kalau gitu, aku juga cari baju yang rapi besok, biar kita berangkat bareng." Senyum di wajah Rina langsung hilang. Ia menatapku dengan sorot mata yang sulit dijelaskan. "Mas, aku serius. Lebih baik Mas nggak usah ikut." Aku menatapnya, mencoba menahan emosi. "Kenapa, Rin? Aku suami kamu. Apa salahnya aku ikut sebagai bagian dari keluarga?" Ia menunduk, tapi tak cukup lama untuk menyembunyikan ucapannya berikutnya. "Mas ngerti nggak sih? Aku malu." Kalimat itu seperti cambuk yang menghantam dadaku. 1 detik, 2 detik, aku mencoba memastikan aku tak salah dengar. Tapi Rina tak membantah ucapannya sendiri. "Malu?" ulangku, suaraku mulai serak. "Maaf, Mas, tapi aku capek. Keluargaku dari awal nggak setuju aku nikah sama petani. Aku udah sering ditanya-tanyain soal kehidupan kita. Aku cuma nggak mau jadi bahan omongan lagi." Aku ingin marah, ingin berteriak, tapi bibirku keluh. Yang keluar hanya tawa kecil pahit dan kering. "Jadi, semua ini cuma karena aku petani?" tanyaku pelan. "Bukan itu maksudku, tapi itu yang kamu ucapkan." Rina tak menjawab. Ia hanya berdiri diam, dan beberapa detik kemudian masuk ke kamar. Aku masih berdiri di ruang tamu, memandangi tanah yang menempel di celana. Tiba-tiba, lumpur itu terasa lebih hina dari sebelumnya. Padahal aku tak pernah malu menjadi petani. Tapi hari itu, untuk pertama kalinya, aku merasa seperti beban. Hari Minggu tiba, meski sudah dilarang, aku tetap datang ke acara itu. Bukan untuk menantang, tapi karena aku masih merasa punya hak sebagai suami. Aku sudah berusaha tampil serapi mungkin ke meja putih bersih, celana kain sederhana, dan sepatu yang jarang kupakai kecuali di acara penting. Aku datang sendirian, dengan motor tua yang biasa kupakai ke ladang. Rumah tempat acara itu digelar megah dan mewah, milik Paman Rina yang seorang pengusaha sukses. Deretan mobil mewah terparkir rapi, membuat motorku tampak seperti kambing di antara singa. Saat aku masuk, beberapa tamu menatapku sekilas. Aku membalas dengan senyum dan anggukan sopan. Namun senyuman mereka seperti topeng dingin dan penuh penilaian. Rina langsung menghampiriku, wajahnya kaget dan panik. "Mas, aku udah bilang jangan datang," bisiknya tajam. "Aku suamimu, Rin, aku cuma ingin hadir sebagai bagian dari keluarga." Jawabku pelan. Belum sempat Rina menjawab, suara lantang terdengar dari belakang. "Kamu ini siapa?" tanya seorang pria paruh baya dengan nada keras. Aku menoleh. "Itu mertuaku, ayah Rina." "Pak, saya, dia suamiku." "Pak," potong Rina cepat. "Mas Bima." "Oh, petani itu," jawab mertuaku sinis, lalu tertawa kecil. Diikuti beberapa kerabat yang mendengar. "Sudah tahu keluarga kita ini semuanya orang berpendidikan dan sukses. Kenapa kamu nekat bawa dia ke sini?" Aku terdiam.
Di ruangan penuh orang itu, aku merasa telanjang. Semua mata memandangku seolah aku tak pantas menginjak lantai rumah itu. Saya datang karena saya pikir ini acara keluarga. Pak, ucapku tenang, walau jantung berdegup kencang. Dan saya bagian dari keluarga ini. Keluarga, ulang mertuaku, menatapku dari ujung kepala sampai kaki. Kamu petani, hidup di sawah. Apa yang bisa kamu banggakan? Tak ada yang membelaku. Bahkan Rina hanya menunduk, tak berani menatapku. Aku mengangguk pelan. Baik, kalau saya tak dianggap keluarga, saya pamit saja. Langkahku terasa berat, tapi kutegakkan kepala. Sebab aku tahu, aku tak berbuat salah. Hanya salah karena tak berjas, tak berdasi, dan tak punya gelar seperti mereka. Namun yang mereka lupa, tanganku mungkin penuh lumpur, tapi bukan lumpur kehinaan. Malam itu hujan turun perlahan, membasahi genteng rumah kecil kami yang terbuat dari seng tua. Aku duduk di kursi rotan di teras, menatap kosong ke depan. Suara hujan biasanya menenangkan, tapi malam ini justru membawa rasa sesak. Rina belum pulang. Setelah kejadian di rumah pamannya tadi siang, aku langsung pamit tanpa menunggu acara selesai. Tak ada yang menahan, tak ada yang peduli. Ketika pintu rumah terbuka dan Rina masuk, aku berharap ia akan bicara. Tapi ia hanya melewati ruang tamu tanpa sepatah kata. Beberapa menit kemudian, kudengar suaranya dari kamar. Ia sedang berbicara di telepon. Aku tak sengaja mendengar karena pintu kamar tak sepenuhnya tertutup. Aku udah malu banget tadi. Kenapa sih dia harus datang juga? Suara Rina terdengar lirih, tapi jelas. Papa juga malu, katanya. Malu punya menantu cuma petani. Semua orang lihat, semua orang komentar. Aku terdiam di luar kamar, jantungku serasa diremas. Kata-kata itu menembus dinding, menghantam hati lebih keras dari apapun. Kalau aku tahu bakal kayak gini, mungkin dulu aku nggak maksa nikah sama dia, lanjut Rina. Deg, kalimat itu membuat tubuhku kaku. Aku berdiri perlahan, lalu masuk ke dalam rumah. Rina kaget melihatku berdiri di depan pintu kamarnya. Aku cuma petani, kataku pelan. Tapi aku nggak pernah malu jadi suamimu. Ia bungkam. Kalau kamu malu jadi istriku, kamu bisa pergi. Aku nggak akan tahan kamu di sini. Rina menunduk, matanya berkaca-kaca, tapi aku tak tahu lagi apakah itu air mata penyesalan, atau sekadar kebingungan karena ketahuan. Malam itu kami tidur di ranjang yang sama, tapi rasanya seperti dua orang asing yang tak saling mengenal. Dan untuk pertama kalinya, aku bertanya dalam hati, apakah cintanya sejak awal tulus, atau hanya pelarian dari pemberontakan terhadap keluarganya. Pagi-pagi sekali, sebelum ayam jantan berkokok, aku sudah berada di sawah. Embun masih menggantung di ujung-ujung daun padi, udara dingin menusuk tulang. Tapi tak satu pun dari itu terasa lebih menusuk dibanding kata-kata yang kudengar semalam. Banyak orang bilang, diam adalah bentuk kelemahan. Tapi bagiku, diam bisa menjadi benteng tempat menahan amarah, kecewa, dan luka, agar tidak meledak dan menghancurkan segalanya. Hari-hariku kembali seperti biasa, menanam, membajak, memberi pupuk, dan memastikan irigasi mengalir lancar. Tapi kali ini, setiap ayunan cangkul membawa semacam dendam sunyi. Aku tak akan membalas mereka dengan kemarahan. Aku akan membalas dengan hasil. Sementara itu, hubungan kami di rumah membeku. Rina lebih sering tinggal di kamar, dan kalaupun bicara, hanya seperlunya. Ia tak lagi menemaniku ke sawah, tak lagi bertanya tentang panen, dan tak lagi tertawa seperti dulu. Aku biarkan, karena hatiku terlalu penuh untuk menjelaskan apapun. Di kampung, aku dikenal sebagai petani muda yang ulat, tapi yang tak mereka tahu, aku juga sedang mencoba sesuatu yang lebih besar. Membangun usaha pupuk organik dari limbah peternakan milik teman dekatku. Modalnya dari hasil tabunganku selama ini. Aku juga mulai belajar pemasaran lewat media sosial. Walau hanya bermodal ponsel tua, beberapa orang bilang aku gila, tapi aku hanya tersenyum. Mereka tak tahu apa yang sedang aku buktikan. Bukan untuk membungkam mertua, bukan juga untuk membuat istriku menyesal, tapi untuk menunjukkan pada diriku sendiri bahwa aku bukan pria lemah hanya karena aku menanam padi, bukan angka. Aku diam, tapi aku bekerja, dan aku percaya hasil tak akan mengkhianati ketulusan. Musim panen kali ini terasa berbeda. Langit cerah, tanah subur, dan hasil sawahku melimpah lebih dari sebelumnya. Padi-padi berdiri tegak, bulirnya gemuk dan menguning sempurna. Para petani lain bahkan bertanya, apa rahasianya? Jawabanku sederhana, kesabaran dan tekad. Namun bukan cuma sawah yang berubah. Usahaku memproduksi pupuk organik pelan-pelan mulai dikenal. Beberapa petani dari desa tetangga mulai membeli dan menggunakannya. Mereka bilang hasilnya bagus, tanah jadi lebih subur, dan lebih hemat biaya. Lewat media sosial, aku mulai memperluas jangkauan. Video sederhana tentang proses
Pembuatan pupuk organikku sempat viral di kalangan komunitas petani muda. Seorang jurnalis lokal datang ke sawahku, mewawancarai, lalu menulis artikel berjudul, "Petani muda desa Sunggal ini ubah limbah jadi berkah." Hari itu juga, teleponku berdering terus. Banyak yang tertarik, banyak yang ingin belajar. Dan yang paling mengejutkan, Koperasi Pertanian Daerah ingin menjadikanku mitra tetap sebagai penyedia pupuk organik. Aku menatap ladangku dengan bangga. Tangan yang dulu dikira cuma bisa menggenggam lumpur, kini mulai menggenggam masa depan. Rina belum banyak bicara, tapi aku tahu, ia mulai memperhatikan. Ia melihat artikel di media sosial, bahkan diam-diam membaca tumpukan nota pembelian yang kusimpan. Tatapannya mulai berubah, tak lagi meremehkan, tapi bingung. Suatu malam, ia duduk di sampingku di teras rumah. "Mas, dari mana Mas belajar semua ini?" Aku menoleh, tersenyum kecil. Dari semua yang pernah meremehkan aku. Ia terdiam, menggenggam cangkir teh yang mulai mendingin. Musim panen ini memang berbeda, bukan hanya karena padi yang melimpah, tapi karena perlahan, harga diriku mulai tumbuh kembali, seperti benih yang tak pernah benar-benar mati. Hari itu aku sedang menyeram tanaman cabai di pinggir rumah saat sebuah mobil hitam berhenti di depan pagar. Dari dalam keluar seorang pria berjas. Wajahnya tak asing, Om Anton. Paman Rina yang rumahnya dulu jadi tempat aku dipermalukan. Aku berdiri, menyeka keringat dengan handuk kecil di pundak. "Mas Bima." "Ya," sapanya ramah. "Iya, Om Anton, ada perlu?" Ia tersenyum. "Saya cuma mau sampaikan undangan. 2 minggu lagi keluarga besar mau bikin acara syukuran ulang tahun nenek. Dan, kali ini, semua orang setuju Mas diundang." Aku menatapnya, diam sejenak. Dulu saya datang tanpa undangan, Om, lalu dipermalukan di depan semua orang. Wajahnya sedikit kaku. "Saya minta maaf soal itu. Tapi sekarang semua orang kagum sama Mas." Artikel tentang usaha pupuk Mas dibaca banyak saudara. Bahkan ada yang cerita Mas diundang jadi pembicara di forum petani nasional. Ya, aku hanya mengangguk pelan. Om Anton melanjutkan, "Kami semua ingin Mas hadir. Bahkan, Mama Rina, ibu mertua Mas, bilang dia ingin Mas duduk di depan, mewakili menantu-menantu keluarga." Aku hampir tertawa mendengar kalimat itu. Bukan karena senang, tapi karena heran. Dulu aku dianggap aib. Sekarang dijadikan kebanggaan. "Terima kasih atas undangannya, Om, tapi saya akan pikir-pikir dulu." Ia mengangguk sopan, lalu pamit dan pergi. Malamnya, Rina duduk di sampingku. "Mas, aku tahu ini aneh, tapi aku bangga. Aku salah dulu menilai Mas." Aku menatapnya. Rasa bangga itu datang karena Mas dikenal orang, atau karena Mas tetap bertahan meski dihina? Ia menunduk, lalu menjawab pelan, "Dua-duanya." Kami terdiam cukup lama. Malam itu aku sadar, kadang dunia memang menilai dari pencapaian, tapi harga diri seorang manusia tak diukur dari sanjungan, justru dari bagaimana ia bertahan saat dihina. Undangan itu tak lagi penting bagiku. Tapi yang lebih penting, aku tak lagi dianggap malu dalam keluarga. 2 minggu kemudian, aku berdiri di depan cermin mengenakan batik sederhana berwarna coklat tanah warna yang mengingatkanku pada sawah, tempat semua perjuanganku berawal. Kali ini, aku datang bukan karena ingin membuktikan siapapun salah. Aku datang karena aku berhak berdiri di antara mereka, sama seperti dulu. Rina mendampingiku. Kali ini, ia menggandeng lenganku dengan bangga, tanpa rasa canggung sedikit pun. Di dalam mobil, ia menatapku sambil tersenyum kecil. Aku harap hari ini semua orang bisa melihat Mas seperti yang aku lihat sekarang. Aku hanya tersenyum. Mereka tak perlu melihatku lebih. Cukup tak merendahkan lagi. Itu sudah cukup. Begitu kami tiba di acara keluarga, suasana berubah. Tidak ada lagi tatapan merendahkan seperti dulu. Beberapa menyapaku dengan ramah. Sebagian bahkan menyalamiku sambil berkata, "Wah, ini dia Mas Bima, petani muda yang sukses itu." Saat acara dimulai, Om Anton berdiri dan memberikan sambutan. Di tengah pidatonya, ia tiba-tiba menyebut namaku. "Kita patut bangga karena hari ini, di tengah keluarga besar kita, hadir seseorang yang dulu mungkin diremehkan, tapi kini menjadi inspirasi. Mas Bima, menantu dari Bu Yani, suami Rina, telah membuktikan bahwa kerja keras dan kesabaran tak pernah sia-sia." Semua mata tertuju padaku. Tiba-tiba Om Anton melanjutkan, "Kami ingin mengundang Mas Bima naik ke depan, untuk memberikan sedikit motivasi tentang semangat dan perjuangan." Aku sempat ragu, tapi langkah kakiku melangkah pelan ke depan. Di atas panggung kecil itu, aku menatap semua wajah yang dulu menunduk meremehkan. Sekarang, mereka menunduk untuk alasan yang berbeda, hormat dan rasa bersalah. Aku buka suara. "Saya tak pernah malu menjadi petani, tapi saya pernah sangat terluka, karena dihina dan dianggap tak pantas. Tapi saya tak balas dengan kemarahan. Saya pilih bekerja, diam,
berdoa, dan percaya. Tanah yang saya olah akan menumbuhkan lebih dari sekadar padi, tapi juga harga diri. Ruangan hening, beberapa orang menunduk, beberapa tampak menyeka sudut mata. Saya bukan orang hebat, saya hanya tak mau jatuh saat diinjak. Dan hari ini, saya berdiri bukan lebih tinggi dari siapapun. Saya hanya berdiri sejajar, sebagai bagian dari keluarga ini. Tepuk tangan pun pecah. Aku kembali ke tempat duduk, dan untuk pertama kalinya, mertuaku berdiri, menyalamiku erat, lalu memelukku. Maafkan kami, Bima, kami salah besar. Aku hanya mengangguk, tak perlu banyak kata, sebab kadang, permintaan maaf yang paling tulus adalah ketika kepala yang dulu menengadah tinggi, kini menunduk dengan hormat. Beberapa bulan setelah acara keluarga besar itu, hidupku berubah jauh dari yang pernah kubayangkan. Sawahku makin luas, usahaku berkembang, dan aku mulai merekrut anak-anak muda desa yang dulu menganggur. Bersama mereka, aku bentuk koperasi kecil mengajarkan pertanian organik, memberi pelatihan, dan membuka pasar langsung ke kota. Kini, orang-orang dari luar desa sering datang untuk belajar. Wartawan, mahasiswa, hingga pejabat daerah pernah menginjakan kaki ke ladangku. Tempat yang dulu hanya dianggap tempat becek, bau, dan hina. Rina pun berubah. Ia kini ikut aktif membantu urusan administrasi koperasi. Ia sering terlihat ceria saat menjelaskan usahaku kepada tamu-tamu dari luar. Di matanya, aku bukan lagi lelaki dengan lumpur di kaki, tapi suami yang ia banggakan. Dan yang paling mengejutkan, mertuaku orang yang dulu terang-terangan menghina mengundangku ke rumahnya secara khusus. Di meja makan keluarga, beliau berkata, "Bima, aku tak hanya minta maaf, aku ingin belajar. Bisa ajari aku cara berpikir sekuat kamu?" Aku tersenyum, "Pak, saya cuma kerja, saya tidak kuat, saya hanya tahan." Kami tertawa bersama, hubungan kami perlahan membaik. Tak ada dendam, tak ada sindiran, hanya kesadaran bahwa harga diri seseorang tak bisa diukur dari profesinya, tapi dari bagaimana ia menjalaninya. Hari Minggu itu, aku duduk di teras rumah, sambil menatap anak-anak muda. Koperasi sibuk mengemas hasil panen. Di sampingku, Rina menggenggam tanganku. "Mas, aku bersyukur Mas nggak pernah menyerah." Aku memandang langit yang cerah, lalu menjawab, "Karena kalau aku menyerah, mereka semua benar." Dulu aku dipandang rendah karena hanya seorang petani. Kini, aku disegani, bukan karena berubah jadi siapa-siapa, tapi karena tetap jadi diriku sendiri, dan tak pernah malu akan itu.